Pernah nggak sih kalian nonton Naruto Shippuden sampai akhir, terus pas Kaguya muncul, kalian mikir, tunggu dulu, ini siapa? Dari mana datangnya? Kalian nggak sendirian kok, banyak banget fans yang merasa kemunculan Kaguya, Sutsuki, sang nenek moyang cakra, itu terasa sedikit, mendadak. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas teori konspirasi paling seru di dunia Naruto. Apakah Kaguya bener-bener bagian dari rencana awal Masashi Kishimoto atau dia cuma tambalan cerita di menit-menit terakhir? Ayo kita mulai dari awal. Sejak awal Naruto, musuh-musuh utamanya terasa sangat personal dan terhubung. Ada Zabuza dan Haku yang menguji prinsip ninja Naruto. Orochimaru, seorang sanin legendaris yang terobsesi dengan keabadian dan tubuh Sasuke. Lalu Akatsuki, organisasi kriminal yang tujuan awalnya terasa misterius, tapi perlahan terungkap kalau mereka mengumpulkan biju untuk sebuah rencana besar. Sampai di sini semuanya masih nyambung kan? Nah, pemimpin Akatsuki yang kita kenal awalnya adalah Pain alias Nagato. Dia punya ideologi yang kompleks tentang rasa sakit dan perdamaian dunia. Pertarungan Naruto melawan Pain adalah salah satu puncak emosional terbaik dalam seri ini. Setelah itu, kita diperkenalkan dalang dibaliknya, Tobi, yang ternyata adalah Obito Uchiha. Ini juga masuk akal. Motif Obito yang hancur karena kehilangan Rin membuat ceritanya tragis dan punya koneksi langsung dengan Kakashi dan sejarah Konoha. Konflik antara Naruto dan Obito adalah pertarungan antara harapan dan keputusasaan. Lalu, di tengah Perang Dunia Shinobi keempat, muncullah dalang di balik Obito, yaitu Madara Uchiha. Kemunculannya super epic dan bikin semua fans merinding. Madara adalah musuh yang sempurna. Dia kuatnya bukan main. Punya sejarah panjang dengan Hashirama Senju. Dan tujuannya, proyek Tsukinome sudah dibangun sejak lama. Pertarungan aliansi Shinobi melawan Madara terasa seperti final boss yang sesungguhnya. Seluruh narasi perang Shioliola dibangun untuk menghadapi Madara. Tapi, disinilah ceritanya mulai terasa aneh. Tepat ketika kita semua mengira Madara adalah ancaman terakhir, tiba-tiba dia dikhianati oleh Zetsu Hitam, makhluk yang selama ini kita anggap sebagai kehendak Madara ternyata adalah pion dari sosok yang lebih tua dan lebih kuat. Lalu, boom, Kaguya Sutsuki bangkit dari tubuh Madara. Kemunculan Kaguya inilah yang memicu perdebatan besar. Dia tidak punya pembangunan karakter yang kuat seperti Madara atau Obito. Kita tidak merasakan koneksi emosional apapun dengannya. Dia muncul, langsung punya kekuatan dewa, dan tujuannya pun terasa generik, mengambil kembali semua cakra. Bandingkan dengan Pain yang ingin dunia merasakan sakitnya, atau Obito yang ingin menciptakan dunia ilusi di mana Rin masih hidup. Motivasi Kaguya terasa datar. Kedua, kekuatan Kaguya yang luar biasa besar membuat skala pertarungan jadi tidak masuk akal. Tiba-tiba saja, Naruto dan Sasuke harus bisa melawan Dewi yang bisa berpindah dimensi seenaknya. Ini membuat banyak karakter lain yang sudah kuat, seperti para kakek atau bahkan Madara sendiri. Jadi terlihat sangat lemah dan tidak berarti. Seolah-olah semua pertarungan sebelumnya hanyalah pemanasan kecil. Teorinya adalah Kishimoto awalnya merencanakan Madara sebagai penjahat terakhir. Ini sangat masuk akal. Konflik Naruto dan Sasuke adalah cerminan dari konflik Hashirama dan Madara. Mengakhiri cerita dengan generasi baru yang menyelesaikan perseteruan lama adalah penutup yang sangat puitis dan memuaskan. Namun, ada kemungkinan editor atau pihak studio menyarankan untuk memperpanjang cerita karena popularitas Naruto yang luar biasa. Bagaimana cara memperpanjang cerita yang sudah mencapai puncaknya? Ya, dengan memperkenalkan musuh yang lebih kuat dari musuh terkuat. Muncullah ide tentang klan Sutsuki dan asal-usul cakra dari luar planet. Ini menjelaskan kenapa Zetsu Hitam yang awalnya hanya karakter pendukung yang aneh.
Tiba-tiba perannya jadi sangat krusial sebagai manipulator sejarah shinobi selama ribuan tahun. Perubahan ini membuat beberapa bagian cerita sebelumnya terasa dipaksakan agar sesuai dengan narasi baru tentang Kaguya. Misalnya, prasasti batu Uchiha yang ternyata sudah dimanipulasi oleh Zetsu Hitam. Ini seperti retcon atau perubahan cerita yang dibuat belakangan. Dampak dari penambahan Kaguya ini membuat klimaks Perang Dunia Shinobi keempat terasa sedikit anti klimaks bagi sebagian fans. Pertarungan melawan Madara yang penuh strategi dan emosi tiba-tiba digantikan oleh pertarungan melawan Kaguya yang lebih fokus pada adu kekuatan super dan ledakan-ledakan besar. Rasanya seperti kita sedang menonton pertunjukan kembang api yang megah, tapi kehilangan inti emosionalnya. Tentu saja, ini semua hanyalah teori. Mungkin saja Kishimoto Sensei memang sudah merencanakan kehadiran Kaguya sejak awal sebagai kejutan pamungkas. Kehadiran klan Sutsuki memang membuka jalan untuk cerita sequelnya, yaitu Boruto, Naruto Next Generation tanpa Kaguya. Mungkin cerita Boruto tidak akan ada. Jadi dari sudut pandang bisnis dan kelanjutan franchise, ini adalah langkah yang cerdas. Tapi sebagai sebuah narasi tunggal, banyak yang setuju kalau Naruto akan terasa lebih solid dan memuaskan jika diakhiri dengan pertarungan melawan Madara, diikuti dengan duel final antara Naruto dan Sasuke untuk menentukan masa depan dunia shinobi. Itulah puncak dari semua tema yang telah dibangun sejak awal. Persahabatan, rivalitas, dan siklus kebencian. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Kaguya adalah tambahan yang brilian atau justru karakter yang dipaksakan masuk ke dalam cerita? Apakah kalian tim Madara sebagai final boss atau kalian justru suka dengan kejutan Kaguya dan perluasan dunianya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget ingin tahu apa pandangan kalian semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan pembahasan teori-teori anime seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat Data Bayo!